mereka berniat untuk meminjam sofa dan meja tetangganya untuk dipajang di ruang keluarga mereka agar saat open house nanti ruang keluarga mereka tuh udah tengok kayak terisi lah gitu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan ngebahas ya cerita tentang orang yang sangat-sangat hemat. Wah, saking hematnya bisa dibilang apa? Pelit, bedangki. Ada dua orang nih yang akan aku ceritakan malam ini, Wak. Yang pertama itu tentang seorang wanita yang mengklaim dirinya sebagai jutawan terpelit di dunia. Dan yang kedua tentang sepasang suami istri yang mengklaim bahwa mereka ini adalah pasangan terpelit di dunia. Pelitnya emang gimana, Wak? Ekstrim gitu loh, Wak. Untuk menghemat duit itu makanan kucing pun dimakan sama mereka. Karena makanan kucing itu katanya lebih murah tuh loh daripada makanan manusia. Makanan kucing ini bukan karena nggak punya uang nih, Wak ya, tapi memang karena mereka nggak mau mengeluarkan uang lebih aja. Penasaran kalian sama ceritanya kan? Langsung aja lah kita masuk ke kisahnya ya, check it out. Nah, cerita pertama yang akan aku bahas adalah tentang seorang wanita yang bernama Amy Elizabeth, Wak. Amy ini orang berduit loh, Wak. Bisnisnya banyak, pemasukannya gede, tinggal di rumah mewah. Intinya dia ini adalah salah satu pengusaha sukses asal Las Vegas yang secara pribadi memiliki kekayaan bersih sebesar 5,3 juta dolar ya, 75 miliaran kurang lebih kalau sekarang. Nah, dengan kekayaan yang dia miliki ini bukannya malah bikin dia makin hedon, Wak, tapi dia ini malah sangat membatasi pengeluaran per bulannya. Saking ketatnya si Amy ini, Wak, dia hanya memberikan anggaran bulanannya sebesar $1.000 aja. Ya mungkin memang untuk sebagian orang pengeluaran $1.000 per bulan itu besar itu, Wak. Tapi di sini, mohon maaf nih ya, maksudnya dengan jumlah pemasukan yang dia miliki, $1.000 tuh kan bisa dikit dia dikatakan kan, Wak. Dikit kali malah. Dunia berapa? 5,3 juta dolar. Ya, dia cuma ngeluarin $1.000 aja per bulan. Biar gampangnya maksudnya itu dengan pemasukan yang sudah berpuluh-puluh juta itu loh, Wak. Dia bisa dikatakan hanya mengeluarkan 1 juta yaitu per bulan untuk semua keperluannya. Semua keperluannya ya buat makan, buat listrik, bayar air, jajan, bayar keperluan lainnya 1 juta satu bulan. Dengan puluhan juta penghasilan dia tiap bulan. Itu perumpamaannya aja. Nah, gara-gara dia tidak mau mengeluarkan lebih dari $1.000 ini, Wak, Amy ini dapat menghemat lebih dari $200.000 per tahun. Nah, terus gimana nih cara dia bisa sehemat itu? Jadi memang ada, Wak, beberapa cara atau triknya yang dia pakai ini untuk dapat menghemat uang ini. Ada beberapa trik yang menurut aku masih masuk akal. Ada juga menurut aku yang kelewatan kali pelit kau nih. Emang gimana sih cara yang dia pakai nih? Dan ini aku ceritain trik-trik yang dia pakai nih, Wak ya. Trik pertama, Amy menjatahi waktu untuk penggunaan water heater di rumahnya. Oke? Jadi Amy ini selalu memastikan dia ini mematikan pemanas air mandinya setelah 22 menit. Jadi setiap kali dia bangun pagi dihidupkannya lah itu kan mesin pemanas air mandinya itu selama 22 menit. Terus nanti dimatikannya. Terus baru dia mandi. Betul pakai timer deh nih, Wak, untuk memastikan water heaternya tuh nggak nyala lebih dari 22 menit. Nah, dengan cara ini Amy tuh bisa menghemat lebih dari $80 per bulan untuk membayar tagihan air. Ini masih masuk akal lah ya. Masih oke lah, boleh 22 menit boleh lah. Trik yang kedua, Amy ini tidak akan pernah membeli perabotan rumah atau keperluan rumah lainnya kalau belum urgent kali, Wak. Contoh untuk trik ini ya, si Amy ini tidak pernah mengganti spons cuci piringnya yang udah jelek busuk kali tuh. Menurut Amy, Wak, spons cuci piringnya itu masih layak dipakai walaupun memang udah dalam keadaan jelek sih, masih bisa dipakai ini. Pokoknya dia tidak akan pernah membeli spons baru sebelum spons lamanya itu betul-betul hancur, udah nggak bisa dipakai lagi, baru dia mau beli. Itu kan jadi sarang kuman itu kan kalau udah kayak gitu. Contoh lainnya, Wak, Amy itu cuma punya 1 pisau aja. Satu pisau ini untuk segala keperluan dapurnya. Dan untuk menjaga kualitas pisau itu, Amy sama sekali tidak pernah mencuci pisau itu pakai air. Mungkin biar menghindari cepat karatan kali ya. Nah, terus kalau nggak pakai air dia pakai apa? Nah, jadi setiap kali dia udah selesai pakai pisaunya, Amy ini cuma dilapnya aja tuh, pisaunya pakai can lap. Dah. Nah, terus trik ketiganya, Wak, yang ini sih yang memang ekstrim kali. Amy ini makan makanan kucing. Makanan kucing. Makanan si Noti, makanan si Cemung, makanan si Moza, makannya itu kucing-kucing aku, Wak, by the way. Nah, kok bisa? Jadi gini, Wak, pernah lah kan pada suatu hari kawannya Amy ini datanglah ke rumahnya. Nah, pas lagi datang ini, Amy nawarin kawannya mau makan siang, mau makan kau, kata boleh kata kawannya kan. Nah, dibuatin lah itu sama si Amy. Nah, nggak lama kemudian si Amy ini ngomong, weh, udah siap nih makanannya, makan lah, yuk. Gitu.
kata. Makanlah kau ini kan Lita baru ya. Lapar deh. Waktu itu dibikin sama si Amy ini tuna sandwich gitu, Wak. Nah, pas dimakan makannya. Mi, kok agak aneh ini rasanya. Kok agak lebih amis ini dari rasa tuna biasanya ya kan. Nah terus pas si kawan ini nengok ke area tempat sampah, dia ngeliat lah ada bekas kaleng tuna yang terlihat baru dibuang gitu, Wak. Pas dia cek itu kaleng, barulah dia sadar bahwa tuna yang dia makan itu adalah tuna untuk makanan kucing. Jadi tuna di sandwich yang dikasih sama si Amy itu adalah tuna makanan kucing yang kalengan itu, Wak. Ya Allah, di saat itu kaunya langsung shock, lantas dimakannya lagi tanda tuh yang penting. Kok kasih aku makan makanan kucing, Amy? Ya Allah. Nah waktu ditanya kok kasih aku makanan kucing, gak ngelak dia, Wak. Tetap iya memang aku kasih kau makanan kucing. Nah pembelaan si Amy ini kenapa dia memilih makanan kucing, Wak. Dia bilang harga tuna kucing itu jauh lebih murah katanya. Tuna kaleng manusia kalau aku beli 89 sen. Sedangkan kaleng untuk kaleng pula tuna kaleng untuk kucing itu cuma 59 sen. Aku hemat 30 sen. Kurang pelit apa dia nih kalian pikir, ya Allah. Geram aku. Bukan aku yang padahal kasih makanan kucing. 5,3 juta dolar loh duit kau, Amy. Janganlah berdangki kali kau. Bisa-bisanya ngasih orang makanan kocek buat perut kau sendiri loh tuh, Amy. Not finished thinking aku tuh sama kau, Amy. Nah terus, Wak, kalau misalnya dia split itu gimana caranya dia bisa tinggal di rumah mewah besar, rumah enak? Jadi nih, Wak, ya bukan Amy yang beli rumah itu. Si Amy mendapatkan rumah mewah itu ketika si Amy ini dan mantan suaminya yang bernama Michael memutuskan untuk bercerai. Mungkin si Michael ini gak tahan kali, pelit kali bininya kan. Nah waktu itu Michael ini memang baik kali hatinya, Wak, dan dia bersikeras agar Amy yang tinggal dan menjaga rumah mereka itu. Karena Michael ini tahu kalau misalnya si Amy ini gak tinggal di rumah itu, pasti Amy ini akan menyewa sebuah apartemen kecil aja yang punya 1 kamar tidur aja untuk bisa menghemat uang ya. Dikasih sama Michael rumah itu, Wak. Sisi lain Michael ini juga gak tega kalau misalnya ngelihat si Amy ini tinggal di apartemen sempit gitu. Baik kali kan laki ya. Nah terus trik apa lagi yang dia pakai? Nah trik selanjutnya adalah Amy ini tidak akan membayar siapapun untuk membersihkan rumah yang besar kali itu. Gak mau. Nah jadi dia bersihkan sendiri tuh rumah besar itu. Enggak juga. Atau gimana? Michael, Wak. Michael yang baik hatinya itu akhirnya secara sukarela membantu membersihkan rumahnya Amy gratis. Amy nggak bayar si Michael apa-apa. Dengan cara ini Amy pun bisa menghemat uang sebesar $400 per bulannya. Michael nggak apa-apa tuh kayak gitu, nggak apa-apa kata. Dia pun senang pula nggak bantu si Amy ngebersihin rumahnya, dibersihinnya tamannya. Pokoknya si Michael nih ngelakuin apa yang bisa dia lakukan lah untuk rumah itu, Wak. Kalau nggak dirawat rusak rumah yang dia kasih, mau tinggal di mana anak ini lagi, baik kali dia ya. Nah pas ditanya kenapa kau biarkan si Michael yang bersihkan rumahku lo itu udah dikasihnya kau sana gratis. Kau aja yang bersihkan rumah ngapa? Kalaupun memang nggak kau yang mau keluarin duit ya kan? Amy jawab apa? Ya nggak apa-apa lah, aku bisa hemat. Banyak uang bisa aku hemat dari sini. Ya hitung-hitung aku kasih si Michael olahraga gratis lah katanya. Woi, Amy, stiper Amy. Ya nggak salah juga sih saja nih. Ya nggak salah. Tapi kok tengok lah duit kau banyak kali Amy masalahnya. Kalau kau apa ke dana, kau murat-marit hidupmu iyalah. Ini ya Allah untuk kau sendirinya itu. Nah kita lanjut lagi nih ke cara berhematnya yang lain nih, Wak ya. Jadi kan Amy ini betulan seorang pengusaha, Wak. Dia betulan pengusaha. Dan dia ini mendapatkan penghasilan dari berbagai sumber pendapatan. Nah beberapa di antaranya adalah dia ini mengelola properti sewaan dan mengelola investasi. Oke. Nah untuk mengelola propertinya ini terkadang dia itu masih harus melakukan perjalanan bisnis. Nah trik selanjutnya yang dipakai sama si Amy ini adalah dia sama sekali tidak mau menghamburkan uangnya untuk perjalanan bisnis. Ya betul itu, bagian situ ya betul, jangan kau hambur-hamburkan uang kau. Hamburkan memang nggak boleh, tapi kau keluarkan ya. Mau nggak mau lah, kalau nggak cuan kau, nggak close. Karena menurut dia sendiri, Wak ya, dengan mengeluarkan banyak uang untuk perjalanan bisnisnya dia malah nggak bisa dapatin keuntungan apa-apa gitu. Nah terus gimana Nat kalau misalnya dia pergi-pergi gitu, Wak? Nah seringnya, Wak, setiap kali Amy ini melakukan perjalanan bisnis regulernya ke Los Angeles, dia akan menggunakan mobil tuanya. Mobilnya itu 96 Mustang versi lama, Wak. Versi lama ya. Yang memang udah mau bobrok gitu lah, udah tua kali umur mobil itu, udah 17 tahun bayangkan. Nah jadi pernah pada suatu hari si Amy ini haruslah pergi ke LA ya kan. Dan dia seperti biasanya akan menggunakan mobilnya karena katanya kalau misalnya dia pakai pesawat aku harus ngeluarin uang sekitar $250. Sedangkan dengan kalau aku pakai mobil aku cuma ngeluarin uang bensin aja $80 sama ganti oli $10, cuma $90.
Bisa hemat aku $160 ya kan kata. Nah di hari itu si Emi ini pergi lawak ke bengkel dulu untuk mengecek kondisi mobilnya sebelum dia ini bisa melakukan perjalanan ke LA. Nah waktu itu tukang bengkelnya bilang, Bu, kali ini mobil kau ini udah banyak kali yang harus diperbaiki. Kalau kau paksain nanti akan ada apa-apa sama kau katanya. Biaya perbaikannya sekitar $800 sampai $1.000 lah Bu katanya. Nah Emi yang dengar perkataan tukang bengkel tuh langsung, hah? Mahal kali. Buat perutnya dimakan makanan kucing, ngeluarin $800 buat mobilnya mana mau. Jelas dia langsung menolak itu Dan menurut Emi mobil itu masih layak dipakai kok katanya. Masih bisa ini, kau pandai-pandai kau aja. Bohong kau nih kan. Dia mikir apa yang dibilang sama tukang bengkel tuh cuma ngomong kosong aja buat meras dia kan. Nggak ada brandnya itu. Sedangkan menurut tukang bengkelnya mobilnya Emi itu udah tua kali, malah udah sangat berbahaya untuk dipakai jarak jauh. Nah akhirnya dengan peraturan yang berlaku tukang bengkel ini pun punya hak Dia punya hak untuk tidak membiarkan si Emi mengendarai mobilnya itu. Emi boleh membawa mobilnya ini pergi dengan mendorong mobilnya keluar dari area bengkel. Didorong, betulan dorong nih ya. Atau dengan mendereknya. Tapi Emi ini pokoknya nggak boleh menyetir keluar gitu loh menggunakan mobilnya itu. Nah kenapa? Karena kalau mereka orang bengkel ini tetap membiarkan si Emi ini menyetir mobil itu keluar dari bengkel, tempat bengkel ini akan kena masalah secara hukum karena telah membiarkan customer mereka ini mengendarai mobil yang tidak aman untuk dikendarai gitu. Bagus ya peraturan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia udah tahu itu berbahaya, aku nggak boleh main bawa keluar aja. Terus kau derek kalau misalnya kau paksa gitu loh. Nah Emi yang dengar ini malah marah dia Ya tapi dia nggak bisa berbuat banyak juga. Kau keluarkanlah duit kau untuk beli derek. Kalau misalnya kau nggak mau dorong, nggak mau dia. Yang ada malah diancam ya tukang bengkel tuh. Kalian main-main peras-peras aku bawa pengacara aku ke sini nanti. Tapi mahal nanti aku bayar pengacara aku lagi dia. Ya udahlah pergi aku. Jadi memang mau manggil pengacara cuma buat itu aja. Tapi mungkin setelah dia pikir-pikir malah banyak lagi dikeluarkannya duitnya lagi kan. Jadi diurungkannya niatnya tuh. Akhirnya si Emi ini pun balik lah. Dia memutuskan untuk meninggalkan mobilnya itu di bengkel dan akan menghitung kembali nanti di rumah untuk bisa mempertimbangkan apakah lebih murah memperbaiki mobil tuanya atau membeli mobil baru. Nah sementara itu Emi pun akhirnya meminta Michael mantan suaminya ini untuk menjemputnya di bengkel dan mengantarnya untuk pergi ke bandara. Jadi dia jadi naik pesawat ini Nat. Memang, betul. Tapi nggak bayar. Nggak bayar. Gimana caranya naik pesawat tapi nggak bayar? Mau juga aku itu. Nah ini trik terakhirnya yang akan aku kasih tahu sama kalian. Jadi dulu itu Emi ini pernah pacaran sama seorang pilot. Dan entah Emi ini pinter atau picik kali nih ya. Dia selalu menemukan cara untuk numpang di pesawat itu. Nah pesawat yang aku maksud di sini tuh bukan pesawat gede macam pesawat penumpang pada umumnya yang sering kita naiki bukan. Tapi kayak pesawat kecil tuh loh. Nah pilot-pilot dari pesawat kecil inilah yang nanti disepik-sepik sama si Emi ini biar ngasih dia tumpangan gratis gitu. Dan pilot di sini juga maksudnya bukan yang selalu berseragam ada pramugarinya itu enggak. Tapi orang yang memang punya surat izin terbang lah gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya si Emi ini sampai lah itu ke bandara kecil gitu kan. Dan di sana dia bertemu dengan beberapa pilot dan langsung bertanya, apa ada di antara kalian yang mau pergi ke Los Angeles katanya. Saya lagi putus asa banget ini mencari tumpangan saya ke LA. Saya lagi ada meeting harus saya datangi katanya sambil sepi-sepi gitulah. Nah waktu itu beberapa di antara mereka bilang nggak ada yang mau pergi ke LA. Bentar lu, tapi ada tuh satu orang pilot yang aku dengar akan terbang ke LA hari ini dan sekarang dia lagi ada di parkiran pesawat yang ada di luar. Coba aku pergi ngomong sama dia, namanya Mike. Emi dengar itu tanpa berpikir dua kali dia pun langsung lah nyamperin si Mike itu kan waktu itu. Nah pas udah ketemu tuh Emi pun langsung nanya, kamu mau pergi ke LA ya? Boleh nggak saya numpang? Saya harus ke LA juga nih hari ini. Nah Mike sempat nanya, apa udah nggak ada lagi jalan lain kau untuk pergi ke LA? Kok ada lagi Mike? Boleh ya aku menumpang kau? Boleh, tolong. Akhirnya Mike yang memang mau terbang ke LA ini pun jawab, ya udahlah agak membosankan juga nanti kalau misalnya aku terbang sana sendirian ya kan. Dapat itu si Emi tumpangan gratis naik pesawat buat pergi ke LA. Nah mungkin dari kalian ada juga yang bertanya-tanya kok bisa dan ada orang numpang-numpang pesawat kayak gitu. Jadi memang katanya beberapa pilot yang ada di sana itu hanya ingin jalan-jalan aja atau pindah kota menggunakan pesawat mereka. Dan ada juga beberapa penerbangan uji coba gitu. Tapi memang untung-untungan pastinya nggak selalu bisa kita numpang pesawat kayak gitu. Nah kalau dihitung-hitung nih untuk charter pesawat seperti yang Emi pakai ini biayanya itu dalam kisaran $2.000 sampai $3.000 hanya untuk pergi ke LA aja nih ya. Dan Emi bisa mendapatkan tumpangan itu secara gratis. Dia tebal-tebalkan muka aja loh memang si Emi di sana. Ya ini nggak ada salahnya juga. Memang berarti rezeki kau gitu kan. Itu kalau masalahnya kau tuh mengklaim diri kau pengusaha dan memang duitnya banyak. Duitnya banyak. Tadi yang ku bilang di awal $5,7 juta. Ya nggak mau beli tiket. Tuku tiket Astagfirullah.
Dan menurut si Amy, Wak, jalan hidup yang dia pilih ini memang seringnya pasti membuat banyak orang terganggu, termasuk kita yang dengernya aja langsung kan. Tapi dia nggak peduli sama sekali, Wak. Percuma kita kesel, dia nggak peduli kok. Karena dengan cara hidupnya selama ini dia bisa menghemat banyak uang menurut dia. Ya memang bagus sayang, Amy, bagus menghemat itu, Wak. Tapi nggak gini juga cara kau. Mungkin nih, Wak, ya dia mikir dia ini adalah orang yang paling baik kali untuk memanage keuangan. Tapi banyak juga orang yang mengklaim bahwa kau itu adalah orang yang terlalu pelit, Amy. Terlalu pelit. Kalau menurut aku pribadi, memang pelit kan, bedangki. Tedo masen kalau kata orang Melayu. Tapi gimana menurut kalian? Apa? Ini wajar kok, Nat. Wajar, mau dia sekaya apapun dia tetap harus menghemat. Ya udah, komen aja lah di bawah menurut kalian gimana sih Amy ini ya. Kita lanjut lagi ke orang terakhir. Nah, cerita kedua yang bakal aku ceritain ini adalah tentang Melanie dan Shane O'Brien, Wak. Jadi Melanie dan Shane ini mengklaim bahwa diri mereka sebagai keluarga terhemat di Amerika. Nah, dengan penghematan yang mereka lakukan, Shane dan Melanie ini dapat menghemat sampai 30.000 USD atau setara dengan 429 juta rupiah per tahun. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa gaya hidup Melanie dan Shane ini sudah bukan lagi berhemat pastinya, karena hal yang mereka lakukan ini sudah termasuk dalam golongan berlebihan, bahkan ekstrim. Emang saya ekstrim apa nih, Wak? Ya, ini aku kasih tahu nih sama kalian ya. Trik yang mereka gunakan ini memang ada juga yang masuk akal, ada juga yang menurut aku nggak kali lah gitu. Jadi gini, Wak, trik pertamanya. Mereka sepakat mereka tidak membutuhkan barang baru kecuali dalam kondisi darurat. Yang ini hampir mirip-mirip juga kayak si Amy ya kan. Nah, jadi Wak, seringnya kalau ada barang yang rusak di rumah mereka, mereka hanya akan memperbaikinya atau bahkan memodifikasi barang rusak tersebut dengan barang-barang yang mereka miliki di dalam rumah. Nah, mereka telah melakukan hal ini selama 10 tahun terakhir di dalam pernikahan mereka itu. Contohnya nih, Wak, ya, barang yang mereka perbaiki itu adalah itu wajan yang memang pegangannya udah copot. Nah, jadi daripada dia membeli wajan baru, Shane ini malah memodifikasi tang yang mereka miliki itu untuk dapat difungsikan sebagai pegangan wajan yang rusak tadi. Jadi ya wajan rusak tersebut ya masih dapat mereka gunakan lagi untuk memasak. Dan contoh lainnya juga ketika shower mereka rusak, Shane ini memilih untuk menggunakan botol plastik bekas minuman sebagai penggantinya. Shane tuh nanti dilobanginya tuh bagian-bagian bawah botolnya dengan banyak ya kan, pakai lubang-lubang kecil, Pak. Nah, habis itu ujung atas botolnya ditempelkan itu di bagian selang shower. Nah, jadi kalau misalnya shower itu nyalakan, air itu keluarlah dari lubang-lubang kecil di pantat botol itu kan. Macam prakarya kita waktu SD, ingat kalian waktu untuk nyiram-nyiram tanaman tuh. Shower lo buatku mandi lo itu. Jadi memang mereka ini selalu nemu cara lah, Wak, untuk bisa ngebenerin barang-barang rusak di rumah mereka itu. Nah, terus apa lagi triknya? Trik keduanya, Wak. Mereka selalu mencuci piring kotor dengan air bekas anak-anaknya berenang. Jadi ceritanya nih, Wak, ya, pas musim panas tiba, setelah anak-anak mereka ini bermain air di kolam renang karet di halaman rumah mereka, mereka ini akan membawa tuh ya semua cucian piring kotor itu ke halaman belakang dan mencucinya bersama-sama menggunakan air yang ada di dalam kolam karet tersebut. Dia pakai cuci anak, cuci. Jadi maksudnya pakai air bekas anak yang berenang tuh loh, Wak. Hal ini mereka lakukan agar mereka tidak perlu lagi menggunakan air baru. Dan dengan begitu mereka telah menghemat tagihan air dan listrik. Pokoknya mereka ini akan selalu mencoba sehemat mungkin gitu lah, Wak, dalam menjalani kehidupan mereka ini. Nah, trik menghemat mereka ini, Wak, bisa aku bilang sampai di puncaknya pas mereka ini memutuskan untuk pindah rumah, ya kan. Jadi ceritanya keluarga O'Brien ini memutuskan ingin menjual rumah mereka tersebut karena mereka ini ingin pindah ke rumah yang lebih besar gitu. Nah, FYI dikit, Wak, ya, di Amerika biasanya proses jual beli rumah itu manggil seorang agen properti untuk bisa memeriksa kondisi rumah dan furniture. Nanti dicatatnya lah itu kekurangan dan kelebihan dari bangunan tersebut serta mengevaluasi dan juga memberikan saran kepada pemilik rumah jika ada bagian-bagian yang harus direnovasi. Dan selain itu juga fungsi agen properti di sini juga untuk mengetahui perkiraan harga jual rumah yang pantas sesuai dengan kondisi bangunan, isinya, dan standar harga jual tanah dan bangunan di sekitar wilayah tersebut. Oke? Dan calon pembeli pun nanti biasanya akan dicari dan dibawa untuk survei rumah atau open house istilahnya di sana oleh para agen-agen ini. Jadi otomatis si agen pun akan berusaha untuk membuat
tampilan rumah yang akan mereka jual tersebut setidaknya masuk dalam kategori layak huni aja lah gitu ya. Nah jadi Wak, pada saat agen properti datang ke rumah O'Brien inilah Wak, mereka mendapatkan masukan bahwa banyak sekali aspek di rumah mereka yang harus direnovasi dan diperbaiki. Nah hal pertama yang menarik perhatian si agen adalah pagar rumah keluarganya O'Brien. Kenapa? Pagar kayu rumah si O'Brien itu Wak, sangat terlihat jelas tuh kayak udah ditambal sulap gitu loh. Pakai papan kayu bekas warna putih di beberapa bagian yang kayunya udah ditelepas Wak. Papan kayu yang digunakan memang terlihat berbentuk mirip dengan pagar, tapi warna pagarnya jadi belang-belang lah, nggak beraturan. Sehingga si agen ini pun menyarankan untuk Pak minimal Bapak cat ulang aja lah, atau bahkan Bapak ganti aja itu pagar tersebut karena modifikasi yang Bapak buat ini nggak layak Pak. Dan si agen itu mengatakan bahwa kemungkinan biaya yang diperlukan untuk pergantian pagar itu cuma sekitar 1.800 USD lah Wak, atau setara 25 jutaan. Dan itu pun yang paling murah itu loh Wak di sana. Nah mendengar pendapat si agen, Melanie sama Sen nggak mau lah dia. Mual kali. Ya kalau nggak kayak gitu jelek Pak, kata agen tuh kan. Nah unik ini, antik ini pagar kami itu. Coba tengok bebek macam marble cake kata. Marble cake dari sebelah mana? Ya kata agen, marble cake ini bisa langsung memperindah lingkungan rumahku loh padahal. Kok nggak tahu seni, kok cantik ini padahal. Ya. Sayang ya. Oh Bu, macam-macam dia bilang jelek. Protes. Dan hal kedua yang dikomentari oleh agen properti di saat agen properti ini memeriksa bagian dalam rumah Wak, bagian ruang keluarganya. Nah di dalam ruang keluarga itu Wak, agen hanya menemukan satu beanbag, satu kursi lipat yang biasa dipakai buat piknik tuh, sama satu ottoman, tuh kalian ottoman, footstool, kursi kecil buat taruh kaki tuh. Nggak ada sofa, televisi atau furniture lain sama sekali selain rumah lain pada umumnya lah Wak. Bahkan nih Wak, bahkan karpet di ruang keluarga si O'Brien itu juga terlihat sangat usang, kotor, dengan banyak bekas noda, dan ada juga beberapa bagian kecil terlihat habis bekas hangus terbakar gitu loh. Nah jadinya si agen itu langsung mengatakan, Pak, Bapak harus ngisi ruang keluarga Bapak pakai furniture apa kek? Ganti karpet Bapak ini. Karena menurut pandangan profesional saya nih Pak ya, ruang keluarga itu merupakan bagian terpenting dalam sebuah rumah Pak. Karena kan kebanyakan orang menghabiskan waktu istirahatnya bersama keluarga di ruang keluarga. Sehingga menurut saya nih Pak ya, dengan kondisi yang udah ada kayak gini, nggak akan ada pembeli yang akan tertarik untuk beli rumah ini Pak. Akhirnya setelah timbang menimbang kan, dengan terpaksa si Melanie sama si Sen ini pergilah Wak ke toko karpet. Pergi memang Wak, ya kan, mau belanja lah gitu istilahnya. Dan mereka meminta kepada sales manager tokonya tersebut supaya, Pak minta katalog Pak, saya mau tengok harga-harga karpet yang paling murah yang kalian miliki. Awalnya waktu itu si sales menunjukkan produk termurah mereka Wak, dengan range harga 1.800 sampai 200 USD atau 25 sampai 28 jutaan Wak. Itu yang paling murah tuh. Nah mendengar nominal harga yang disebutkan, Sen langsung, mahal kali itu. Gak bisa ini, gimana ya? Gak kehabisan ide dia Wak. Dia pun nanya lagi, ada gak kalian ini apa, potongan-potongan kecil karpet? Saya beli itu aja lah. Oh ada Pak, ada potongan-potongan kecilnya kan ada. Ayo udah saya beli itu aja. Loh nggak jadi beli karpet aja Pak? Nggak usah lagi. Saya cuma mau mengganti beberapa bagian karpet yang memang udah kotor aja kok Mbak. Jadi bukan yang utuh selai karpet lebar gitu ya, bukan. Potongan-potongan karpet. Jadi si Sen ini bukannya mendengar saran si agen untuk mengganti karpet, malah si Sen ini hanya akan menambal bagian-bagian yang sudah kotor pada karpet rumahnya itu dengan potongan-potongan karpet kecil. Ada kan Mbak? Ada sih Pak. Walaupun penuh kebingungan, akhirnya si sales ini pun mengantarkan pasangan O'Brien ini ke ruangan sampel, Wak. Ruangan sampel karpet. Dan akhirnya mereka menjual beberapa helai sampel karpet kepada si O'Brien ini dengan harga cuma 20 USD, 280 ribuan lah kurang lebih. Bedak, aduh. Dan gak sampai di situ aja Wak, ide ajaibnya pasangan O'Brien ini. Karena setelah membeli karpetnya, bukannya dia ini pergi ke toko furniture lah kan untuk ngisi ruang keluarganya kayak saran si agen. Kan masih karpet aja yang dia beli nih. Bukan karpet, potongan karpet. Mereka justru pergi ke rumah tetangganya Wak. Tebak kalian ngapain mereka ke rumah tetangganya? Mereka berniat untuk meminjam sofa dan meja tetangganya untuk dipajang di ruang keluarga mereka, agar saat open house nanti, ruang keluarga mereka tuh udah tertengok kayak terisi lah gitu. Yang mau dipinjam sama mereka tuh sofa sama meja tengah yang biasa ada di ruang keluarga tuh loh Wak, itu yang dipinjamnya. Nah untung tetangganya baik Wak, dianya udah pinjam lah dulu, gak apa-apa pakai. Bawa.
bawa, kasihan mereka. Akhirnya betul diangkut Wak, sofa sama meja tetangga mereka itu dibawa ke rumah ya kan, dan dipajang di ruang keluarga mereka. Dan setelah itu Wak, mereka dengan prinsip hematnya, Sen yang tidak ingin membayar tenaga profesional pun lalu memotong-motong sendiri area karpetnya yang memang udah kotor itu dan menggantikannya dengan potongan sampel karpet yang dia beli tadi. Dibuatnya macam main puzzle Wak. Mana nampak kotor bagian karpetnya, dipotongnya peta, dicabut ya sampai bolong ya kan. Baru nanti ditambal pakai potongan karpet baru tuh. Dan epicnya lagi Wak, ternyata warna sampel karpet yang mereka beli itu bukannya senada, beda kali sama warna karpet yang mereka punya. Ya boleh kau beli potongan-potongan karpet tuh kalau memang kamu ngirit kali, tapi beli yang sewarna. Ya senada lah, nggak usah sewarna kali senada. Ini beda kali warnanya. Pede aja tuh dia pasang, serah lah ini punya-punyaku. Nah dipasang lah itu potongan sampel tuh, nggak peduli mereka Wak. Yang penting kau tengok karpet aku macam baru kan, bersih. Yang kotor aku lempar, aku ganti sama potongan baru, udahlah cukup. Aduh. Nah terus nih Wak ya, karena memang dasarnya prinsip hidup hemat itu udah merasuk sampai ke sumsum tulang belakang pasangan O'Brien ini. Demi menghemat budget lagi Wak, pasangan ini memutuskan untuk membuka open house sendirian tanpa bantuan agen dengan memasang iklan secara online Wak. Jadi dia panggil agen tuh lagi. Nah niatnya apa? Supaya dia tidak perlu mengeluarkan uang lagi untuk bayar komisi ke agen properti mereka. Jadi mereka sendiri tuh yang usaha untuk mencari calon pembeli buat lihat-lihat rumahnya itu. Ada memang beberapa orang yang awalnya tertarik ini untuk nengok-nengok, tapi hampir semua dari mereka merasa heran dengan tampilan pagar sama karpet belang-belang tuh. Aku nggak tahu pasti rumah mereka ini sekarang udah laku apa belum Wak. Nggak ada memang informasi lebih lanjut yang aku temui. Kalau memang terbeli itu sama orang, memang baik kali orang tuh memang. Semoga lah mereka udah dapat rumah yang lebih besar yang sesuai dengan impian mereka itu ya. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang Amy dan keluarga O'Brien yang sangat-sangat berhemat dalam menjalani kehidupan mereka. Menurut kalian gimana Wak? Masih dalam tahap wajarkah hematnya ini atau memang udah masuk kategori pelit? Menurutku pribadi ada sih memang beberapa yang masuk akal hematnya, dan ada juga beberapa yang udah kayak di luar nalar gitu loh, ya nggak sih? Aku di sini nggak pernah melarang kalian untuk berhemat, tapi tolong masih dalam tahap wajarnya lah Wak, untuk kepentingan diri sendiri juga. Menurut kalian gimana Wak? Apa kalian pernah menemukan orang yang kurang lebih sama kayak Amy dan O'Brien ini? Atau mungkin kalian punya tips and trick supaya berhemat tapi nggak kelihatan kayak pelit kali gitu loh? Boleh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Pak. Bye. Minjam duit 100.